Konstruksi bisa sangat sulit bagi sebagian orang dan itu tampaknya membuat mereka kehilangan semua logika mereka. Kalian mungkin harus memerlukan rencana arsitektur yang baik dan tim pekerja yang terpercaya. Tetapi jika kalian kekurangan salah satu dari dua hal itu dapat dengan mudah berakhir dengan bencana. Dari serangkaian rel pengaman yang tidak terlalu aman ke jalan paling tidak berguna di dunia. Tapi seperti biasa guys, sebelum kita lanjutkan videonya, masuk intro dulu. Berikut ini 10 kegagalan konstruksi yang akan membuat kalian tertawa. Jendela kecil penyelamat. Mimin rasa jika terjadi kebakaran dan keluar melalui jendela kecil itu masuk akal. Kadang-kadang kalian harus bertanya, bagaimana orang mendapatkan izin keselamatan setelah menyelesaikan konstruksi bangunan. Sobat bisa lihat seperti di layar ini misalnya. Di sini terdapat bangunan kokoh 4 lantai. Namun, apa yang ada di sebelahnya terdapat tangga spiral metalik yang indah. Lihat video ini dari dekat. Jendela apartemennya sangat kecil dan hanya ada 2 kaca jendela. Namun sobat dapat perhatikan jika mereka tidak saling terhubung. Ini memang sangat membingungkan apa fungsi dari tangga spiral itu. Tangga itu seharusnya ada tepat di jendela jika terjadi kebakaran atau bencana apapun. Jika ada kebakaran, kalian semua bisa lari ke lantai 4 untuk keluar dari jendela persegi kecil. Tapi di sini jika kalian keluar lewat jendela kecil dan melompat, maka sobat harus siap-siap terjun seperti Superman dan terbang setinggi 15 meter. Ini memang sebuah struktur bangunan yang sangat gila. Dapatkah kalian bayangkan betapa bahayanya jika sebuah keluarga mencoba melewatinya, sementara kobaran api semakin membesar di dalam? Topik Miss B. Saatnya kita berdiskusi sejenak. Foto ini diambil di kota terpencil di India, di mana mereka baru-baru ini mulai membangun jalan yang layak. Karena kota ini semakin besar dan semakin banyak orang pindah ke sana. Tetapi hanya beberapa bulan setelah mereka menyelesaikan jalan, sobat lihat apa yang terjadi. Di satu sisi jalan benar-benar mulai tenggelam. Rupanya ketika para pekerja melakukan pembuatan jalan, benar-benar lupa untuk meletakkan beton di bawah aspal. Mereka hanya meletakkan beton di satu sisi saja dan hasilnya membuat satu sisi lengser dan membuat jalan bergoyang-goyang seperti ular. Nah, menurut sobat, bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Seperti biasa, berikan komentar kalian di bawah sebanyak mungkin dengan hashtag topik Miss B. Tangga modern. Menurut kalian, apakah mereka sengaja membuat teka-teki jalan tangga yang aneh ini? Apa sebenarnya yang kita lihat di sini? Kalian pasti tahu kata berpikir 2 kali sebelum melangkah. Ketika membuat sesuatu, semua pasti memikirkan 2 kali untuk benar-benar memeriksa apakah nanti yang dikerjakan dapat berfungsi. Apa yang Mimin tunjukkan di sini menunjukkan perubahan pembangunan. Pikiran mereka tentu saja memiliki pintu depan ke sebuah bangunan untuk sampai ke sana. Dan pastinya agar kalian menyeberangi parit beton dengan mudah dengan membangun jalan setapak ke sana. Ya, memang itulah yang terlihat. Melangkah melintasi pintu depan rumah kalian dengan sempurna. Tapi tunggu, mengapa mereka meninggalkan tangga di sana? Apakah tanahnya tenggelam? Atau mungkin tangga itu memiliki fungsi lain? Nah, bagi sobat, siapa yang tahu apa yang arsitek pikirkan sejak membangun tangga itu? Silahkan selesaikan masalah ini karena Mimin juga bingung maksud mereka. Tangga ke surga. Apa yang kami miliki di sini menyebabkan Zeppelin benar-benar membangun salah satu dari mereka. Lagu paling terkenal di dunia nyata penuh dengan keajaiban alam, tapi ini tidak alami. Hal itu pasti membuat kalian bertanya-tanya dan berpikir siapa yang membangun jembatan ini. Memang semua jembatan memiliki kegunaan, yaitu untuk dapat menyeberangi celah dengan kaki kalian. Namun ada celah mencolok sekitar 6 kaki dari tangga ke jembatan. Tetapi di sini Mimin masih tidak percaya bahwa orang dapat melayang dari satu tempat ke tempat lain. Mungkin kalian bisa melompatinya jika kalian seorang atlet olimpiade. Bayangkan jika kalian sampai ke puncak tangga, sobat diharuskan melompat lebih dari 6 kaki dari udara dan 30 kaki atau lebih tinggi untuk sampai ke sisi yang lain. Kecuali itu benar-benar tangga ke surga, pasti kalian semua akan melakukan hal itu. Jadi di sini kita hanya berharap ada seseorang yang kembali untuk menyelesaikan bagian yang hilang. Pintu ajaib. Sebuah pintu memang memiliki fungsi awal ketika masuk rumah. Dimanapun rumah yang dituju pasti terdapat sebuah pintu.
Kita semua akan setuju jika pintu bisa menjadi tempat ajaib masuk ke kerajaan, masuk ke tempat yang tidak diketahui. Hal ini membuat jalan menuju pengalaman baru. Maksud Mimin di sini, kita sering berjalan melalui semua jenis pintu setiap hari dalam hidup kita. Itu memang benar. Jadi, bagaimana kalian bisa mendapatkan semuanya? Kalian bisa melihat gambar-gambar ini dan beritahu kami apa yang kalian pikirkan tentang pintu di rumah kalian yang satu lantai di atas dan terbuka, atau pintu yang hanya memiliki dinding bata di belakangnya. Dan itu bukan hanya metafora untuk kehidupan yang persis. Apa yang kita lihat ini, atau pintu di mana kalian benar-benar membutuhkan tangga setinggi 6 kaki untuk memanjat dan masuk. Oke, mungkin kalian perlu mendobrak pintu untuk alasan apapun. Tetapi, mengapa mereka tetap membiarkan pintu di tempatnya? Tidak ada yang masuk akal dan kalian harus bertanya-tanya kewarasan orang-orang yang membangunnya. Bagaimana cara untuk masuk rumah? Ini memang mustahil. Mimin harap pintu rumah sobat jauh lebih mudah untuk masuk atau keluar daripada seperti ini. Balkon apartemen. Mimin rasa kalian lupa sesuatu jika kalian memiliki apartemen. Selalu menyenangkan memiliki balkon yang indah untuk berjalan-jalan di pagi atau sore hari, atau bersantai menikmati kopi dengan ditemani udara pagi. Tapi tunggu dulu, lihat beberapa gambar ini. Balkon luar yang indah dengan beberapa pemandangan yang indah, tetapi sayangnya mereka tidak akan pernah digunakan. Karena tidak ada pintu untuk sampai ke sana, bahkan tidak ada jendela untuk memanjat keluar. Ini akan membuat keindahan berubah menjadi menakutkan, bahkan akan berbahaya jika kita di sana. Bayangkan jika minum kopi di pagi hari dan berjalan keluar dari pintu untuk menikmatinya, bukan kenikmatan yang didapat, tapi malahan kesakitan yang didapatkan. Ini akan melukai diri sendiri dan pasti menyakitkan jika terjatuh. Mungkin lain kali, Mimin akan menyewa tukang batu untuk menyelesaikan balkon dan memasang dengan benar. Perosotan anak. Mungkin ini cara yang inovatif untuk membuat pemakaman lebih menyenangkan. Pemakaman merupakan tempat yang sangat menyedihkan untuk berduka atas orang-orang yang telah meninggalkan kita. Pasti kalian tak ingin kehilangan siapapun, apalagi kehilangan karena dalam kecelakaan bodoh. Jadi kalian harus siap bertanya, apa sebenarnya yang dikerjakan para pekerja konstruksi taman bermain anak ini? Apakah mereka sudah berpikir sebelum membuatnya? Lihat lebih dekat gambar ini. Ya, kalian tidak akan tertipu. Ini adalah seluncuran di taman bermain anak-anak yang mengarah langsung ke lubang beton di tanah. Bayangkan, ini begitu mengerikan jika wajah siapapun mencium benda keras ini. Tak hanya anak-anak, bahkan orang dewasa pun tak dapat terselamatkan jika meluncur di sini. Kalian menaiki tangga dan siap untuk mengambil bidikan cepat. Mungkin ini membutuhkan adrenalin untuk menuruni seluncuran. Dan ketika meluncur ke seluncuran ungu yang indah ini, kalian siap-siap menuju lubang beton dan segeralah menghubungi tim medis. Jadi, bagi kalian pikirkan ini dan hati-hati. Mungkin ini akan berakhir memberikan ide kreatif dan inovatif bagi para konstruksi tentang bagaimana membuat pemakaman yang layak, benar-benar selera humor yang sangat buruk. Rel kereta api. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa ini adalah ide yang bagus untuk banyak orang. Pulang pergi setiap hari untuk pergi bekerja atau pergi sekolah, dan masih banyak lagi alasan orang-orang naik kereta api. Tanpa kereta api, dunia kita akan terlihat sangat berbeda. Kereta api seperti pembuluh darah di tubuh kita. Jadi di Indonesia dan beberapa negara lainnya, sistem kereta api semakin lama semakin lebih baik. Tetapi yang satu ini bisa dibilang kurang waras dan tidak bertanggung jawab. Mereka harusnya dapat berpikir jika kereta api hanya dapat melakukan perjalanan di rel kereta api, bukan rel kereta yang memiliki dinding semen di atasnya seperti itu. Atau mungkin alasan mereka ini dijadikan dasar untuk menara listrik. Maksud Mimin semacam film Harry Potter yang begitu mudah mengangkat beban dengan sihirnya. Tapi sayangnya di dunia nyata tak ada kata sihir. Jadi semua kerja keras yang dilakukan untuk menyusun rel kereta api yang utuh dan baru semuanya sia-sia. Hanya gara-gara satu orang yang tidak begitu memahami konsep cara kerja rel kereta api, dan malapetaka telah menunggu untuk kereta berkecepatan tinggi dan mendadak harus menginjak rem dengan keras sebelum mereka tergelincir menginjak balok beton dan mengeluarkan kereta. Kursi roda. Mimin rasa mereka tidak mengerti konsep kursi roda yang dapat diakses, sehingga dunia tidak terlalu mudah bagi penyandang disabilitas, karena hal-hal akan berubah secara perlahan. Tetapi sejauh ini sebagian besar hal yang kalian anggap remeh tidak terlalu dapat diakses oleh seseorang. Katakanlah beberapa langkah untuk memasuki toko pakaian favorit kalian dengan kursi roda. Itu mungkin bukan apa-apa buat kalian, bahkan kita tidak menghitungnya dengan cara apapun.
Tetapi bagi seseorang yang terikat kursi roda itu menjadi mimpi buruk baginya. Sehingga ketika sebuah bangunan memberikan akses jalan kursi roda, mereka pasti harus memastikan bahwa itu memang benar-benar dapat diakses. Seperti gedung sekolah ini, di sini mereka memiliki siswa yang menggunakan kursi roda dan sejauh ini mereka memiliki jalan yang bagus. Tetapi kemudian ketika mereka memulai renovasi pada suatu musim panas, mereka ternyata mempekerjakan pekerja yang tidak cukup memahami konsep jalan kursi roda. Karena mereka hanya membangun beberapa langkah secara harfiah di depan jalan. Ya, memang itu masih berfungsi jika kalian hanya setinggi 5 inci. Mesin ATM. Jadi setelah penemuan bilik telepon yang luar biasa untuk seorang raksasa, kami memberi kalian mesin teller otomatis untuk orang-orang kecil. Jangan salah paham dulu, hal itu sangat keren bahwa mereka akhirnya membuat ATM untuk persentase kecil dari populasi yang biasanya tidak dapat mencapai layar pada umumnya. Tetapi dalam kasus ini, Mimin rasa itu lebih dari kesalahan dari pembangunan daripada kasus sebenarnya. Mungkin ini dapat diakses oleh orang-orang dengan dwarfisme dan siapapun, namun kita harus berpikir bagaimana jika itu dibuat untuk anak-anak. Untuk itu, pertanyaan Mimin, kapan terakhir kali kalian melihat anak memiliki rekening bank? Ya, itulah yang Mimin pikirkan dengan sungguh-sungguh. Meskipun ATM ini tampaknya sangat tidak nyaman untuk digunakan orang dewasa, dapat kalian bayangkan? Sobat harus benar-benar duduk di trotoar untuk menggunakan ATM lokal luar biasa ini. Ini mungkin bisa jadi tambahan yang sempurna untuk Lilliput. Kalian pasti tahu negara yang dikunjungi oleh Gulliver dalam perjalanannya, di mana banyak manusia berukuran kecil. Tetapi untuk dunia kita seperti ini, ATM ini tidak masuk akal apa yang mereka pikirkan. WC umum. Mimin yakin 50% Mimin harus segera beranjak pergi. Pasti kalian juga pernah merasakan menahan sakit perut yang menyiksa untuk menuju kamar mandi, sehingga kalian memiliki gangguan stres pasca trauma tentang hal itu. Kita semua pernah ke sana ketika kalian harus pergi dan itu jelas tidak bisa menunggu bahkan untuk sedikit pun. Tetapi bagaimana jika dalam situasi itu, toilet yang kalian temukan adalah seperti ini? Ini tidak hanya tidak sopan tetapi juga kejam. Memang bersih dan fungsional, tetapi seseorang memutuskan untuk membangun dinding melalui dudukan toilet. Kenapa seperti itu? Mengapa mereka tidak memindahkan toilet atau tidak membangun dinding di sebelahnya? Apakah arsitekturnya kurang waras dan tak berpikir normal ketika memasang dinding? Benda itu ada namun tidak bisa dibuka lagi. Bayangkan jika masih ada air di sana. Mungkin hanya hantu yang mampu menggunakan toilet ini. Membangun sebuah tempat atau hal yang umum memang diharuskan bagi para konstruksi untuk benar-benar jeli dan berpikir 2 kali. Agar semua tertata dengan rapi dan baik, dan yang jelas dapat digunakan untuk semua orang. So, sampai di sini dulu ya guys. Jika kalian terhibur dengan videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Miss B, agar kalian tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. See you!